Shalom. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 1 ayat 12b sampai 13a untuk Israel dan kafir. Pasal 1 ayat 13b, cara menerima. Pasal 1 ayat 14, Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Tema ini sekali lagi ini sudah ada ya. Dan temanya singkat. Kita membaca ayat 12b. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kita membaca suratan Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan memanggil kita untuk dipermuliakan, yaitu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Jadi kemuliaannya itu sama derajatnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu tadi di dalam Dia, kita kembali kepada Efesus. Di dalam Dia kamu juga setelah kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tidak usah kita baca Efesus 3 ayat 6. Dan kita membaca saja ayat dari Kisah Rasul 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 dan 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa kafir juga. Jadi kita khusus bangsa kafir, Roh Kudus itu menjadi meterai. Jadi setelah Petrus berkhotbah tentang kematian, kebangkitan Yesus, ya belum selesai, maka Cornelius dan keluarganya semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa mereka itu secara sertifikasi dimeterai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memenuhkan adalah Tuhan. Jadi tidak ada rekayasa manusia. Nah, mereka yang mengikuti Petrus itu tercengang-cengang. Roh Kudus ternyata juga diterima oleh mereka. Ya, itu tidak bisa dibantah lagi. Bahwa itu adalah Tuhan yang memenuhkan. Jadi bukan rekayasa manusia.
Jadi kalau ada hamba Tuhan merekayasa kepenuhan Roh Kudus, ya untuk mengucapkan bahasa roh itu didiktekan begitu rupa. Saya pernah melihat di video itu nggak tepat. Roh Kudus itu masuk dalam kita, ya, adalah sebagai, nah ini jadi perbantahan, apa itu oknum, apa itu bagi saya nggak masalah. Roh Kudus itu yang penting, ya. Kita sudah percaya, bertobat, baptis air, lahir baru, secara keseluruhan sudah selesai. Nah, tinggal menunggu kepenuhan Roh Kudus. Saat kapan dan di mana itu Tuhan sendiri yang menentukan. Ya, paling-paling manusia hanya membantu dalam doa, tumpang tangan, sudah juga begitu. Nanti Roh Kudus itu yang dia beraksi sedemikian rupa sampai akhirnya kehidupan itu mengeluarkan kata-kata, yaitu bahasa roh. Jadi itu harus dialami. Jadi kalau nggak dialami, kemuliaan Kristus tadi tidak menjadi bagiannya. Jadi kemuliaan itu adanya di ujung, ya. Nah, kita percaya, baptis, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Nah, setelah penuh Roh Kudus, ini bagaikan masuk pintu kemah, bertekun di dalam pengajaran dan perjamuan suci. Nah, itu pengajaran itu Injil kebenaran, Injil keselamatan. Nah, disitulah dan perjamuan suci itu satu rangkaian. Nah, setelah itu bersekutu di dalam persekutuan, baru penyembahan. Nah, kalau penyembahan ini sedemikian rupa meningkat dan nanti ukuran Tuhan diukurkan, nah itu kita tinggal mencapai kemuliaan. Jadi susunannya seperti itu. Ya, jadi kalau tidak dipenuhkan Roh Kudus, bagaimana bisa mencapai kemuliaan? Kecuali meninggal. Nah, itu lain cerita. Orang meninggal dalam Tuhan, belum dipenuhkan Roh Kudus, bahkan belum baptis air pun masih bisa selamat. Jadi ketentuan Tuhan yang sistematik dalam pengajaran itu begitu. Lalu yang terakhir, di dalam suratan Efesus tadi, pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu jaminan. Dia menjamin untuk mendapatkan kemuliaan, untuk menjadi miliknya Allah. Jadi siapa yang belum dipenuhkan Roh Kudus, nah di situ harus berjuang. Kalaupun toh meninggal, ya itu urusan Tuhan. Nah, kita meninggal itu bagaimana? Di dalam dosa, ataukah tetap percaya kepada Yesus? Nah itu
yang menentukan Tuhan. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam firman Allah harus kita lewati, yaitu percaya, bertobat, lahir baru, ya, baptis air tadi, maka penuh Roh Kudus. Nah, dari penuh Roh Kudus itu kita mendapat jaminan. Meterai sudah dapat, jaminan dijamin lagi. Betapa kuatnya. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Sekian firman Tuhan. Amin.